Aku tak mau bila benar terjadi. Pilihlah diriku atau dia. Tetapkanlah di hatimu dia atau diriku. Sayang, kejamnya hatimu. Suaranya bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Apnia. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa yang udah tadi dengerin lagu dari seseorang yang cantiknya luar biasa di samping saya ini, kira-kira siapakah dia? Iya kan? Ada yang udah kangen belum sama Mbak Maya Angela? Apa kabar Mbak Maya? Baik, Bania. Kecantikannya itu kayak long last gitu loh. Itu judulnya apa ya? Itu lagunya Pilih Aku atau Dia. Jadi pilih siapa? Pilih atau. Pilih atau ya Pilih tadi dia. atau. Oke. Itu lagu tahun berapa Mbak Maya? Tahun 1986. Iya itu. Dia Itu album kedua. Album kedua. Waduh, saya juga belum lahir. Tahun 86. Wow. Nah, spesial kali ini bagi Anda yang mungkin fans dari Mbak Maya Angela yang kangen banget nyari-nyari Mbak Maya ini kemana sih? Ada sih gitu. Ada kita selama 2 tahun ini memang nggak berproduktif karena kan juga kan prokesnya itu kan PPKM dan lain-lain. Jadi sementara nggak kegiatan nyanyi tuh dikurangin. Bukan dikurangin, memang harus dikurangin kan. Paling ya ada event-event yang lingkungannya nggak besar. Paling juga tetap masih rekaman, cover lagu kemarin juga belum lama kelar 5 lagu. Oke, kalau tampil di TV terakhir kali kapan Mbak Maya? Aduh, lama banget ya. Kalau terakhir itu sih tahun 2016 di Dasya. Nah, Mbak Maya ini kan memang penyanyi senior ya, era tahun 80-an ya. Betul ya. Sampai sekarang masih sehat luar biasa. Amin. Tapi ada yang ingin dibagikan sama Mbak Maya. Ini kisah nyata tentang perjalanan hidup Mbak Maya Angela. Nah, kita mau tahu Mbak Maya ini kenapa? Saya memang sejak menikah tahun 89 sempat vakum. Terus anak saya umur setahun, mau menikmati rumah tangga lah ya. Lalu tahun 94 saya mulai nyanyi lagi, tawaran rekaman. Pas kebetulan itu lagi goyang, rumah tangga saya lagi goyang. Ya karena memang sudah nggak ada kecocokan juga. Ya itu udah nggak ada kecocokan. Lalu tahun 94 itu juga saya divorce ya. Setelah saya divorce itu kan nggak bermasalah. Nah setelah setahun kita divorce itu kok tiba-tiba kayak ada rasa aneh gitu. Apa tuh rasanya? Di rumah saya gitu ya. Kebetulan ini cerita sedikit ya. Itu waktu itu saya merasakan ada kayak kok nggak nyaman dengan diri saya gitu kan ya. Terus ada teman saya tuh datang ke rumah, sampai adalah bilangnya orang pintar datang ke rumah saya juga nggak kenal ya. Teman saya yang bawa, orang pintar ini orang dari Wonosobo. Kok saya bilang, Mbak Maya, rumah ini kok rasanya panas katanya. Panas apa ya Pak? Iya kok kayak ada yang kayak ada yang nggak layak gitu enggak. Udah akhirnya dia rasakan, saya buka dong pintu kamarnya, ya udah. Dia bilang iya berasal katanya dari sana. Ya saya kan nggak ngerti apa-apa ya. Lalu kemudian dia nolongin saya lah gitu, nolongin saya. Lalu di sana tuh ditemukan beberapa barang yang saya nggak selama hidup saya saat itu belum pernah saya lihat, dan saya nggak pernah percaya dengan kayak gitu-gitu ya gitu. Tapi memang kenyataan ini dalam diri saya dan kehidupan saya ada seperti itu. Ya singkat kata aja ya, ada diketemukan barang itu berupa seperti apa ya, kalau kita lihat ada kain putih yang di atas bawahnya tuh diikat
apa sih kalau bilang kayak pocong kali ya, kayak pocong gitu ya. Nah, itu satu. Keduanya itu ada batu cincin, ya batu cincin. Lalu ada juga kayak minyak wangi gitu, ada botol kecil air dalamnya. Lalu ada Arab gundul ya. Nah, ternyata ini disingkat kata aja ya. Ternyata itu barang itu pas dibuka itu ada kain putih. Kain putihnya itu ada tulisan Arab gundul juga warna merah. Nah, di baliknya lagi juga kain putih. Kain putih itu juga ada Arab gundul juga. Oh, lumayan kok besar. Nah, kan saya waktu itu kan nggak ngerti gitu. Ya nggak ngerti itu apa dan apa. Lalu kemudian dia bilang ini sih memang sepertinya ada yang nggak suka karena di situ ada tulisan nama saya, ada mantan suami saya namanya di situ gitu kan. Ya timbullah segala macam. Saya bilang saya nggak percaya, udah saya serahkan sama Allah ya. Setelah seminggu itu barang-barang diketemuin, ada seminggu kemudian ada ular masuk ke rumah. Astagfirullah. Nah, masuk ke rumah, saya lihat lumayan. Ya, gede banget. Kurang lebih 1 meter. Kalau dia kayak gini-gini kan ya. Nah lalu saya panggil teman saya gitu kan ya, kok di sini kok ada di rumah ada ini ya kan. Ya udah dia bilang gitu, buka aja pintunya. Lalu dia bacain Al-Fatihah. Itu ularnya pelan-pelan keluar. Itu setelah itu. Terus kemudian sebelum kejadian itu ada saya di kamar sendiri, siang-siang seperti ada kilat. Di kamar. Jadi kayak kilat itu kayak kilat gimana sih kalau kita ngeliat kilat di hujan itu? Nah seperti kayak mau kenain saya istighfar ya kan. Nah sebelumnya itu juga ada bola api di rumah. Bola api. Jadi benar-benar bola ada apinya. Memang saya nggak lihat mata kepala saya sendiri, cuman waktu itu kan ada babysitter, ada pembantu. Ya saya lagi nggak di rumah. Dia menceritakan memang itu udah terasa seperti itu, memang sepertinya kayak saya tuh bawaannya kayak hawa kayak sama suami tuh kayak panas kayak ribut aja gitu, padahal hal-hal sepele gitu kan. Nah itu ada bola api, lalu dari kebetulan rumah saya itu ruang makannya di luar ya, itu jalan dari situ lalu ke dapur, itu bola kan aneh ya, bola. Nah sampai di dekat dapur gitu di bawah rak piring itu seperti jatuh, terus bunyinya kayak bunyi kaca pecah. Lalu nggak lama kemudian dilihat itu nggak ada apa-apa. Aneh banget ya kayak gitu. Terus pokoknya ada rasa-rasa yang kayak gitu aja. Saya bilang kenapa gitu, singkat kata aja setelah saya tahun 87 itu saya ada masalah lagi kan, masalah rumah perebutan anak lah ataupun begini lah segala macam, sampai akhirnya saya sidang itu Jakarta, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Bogor gitu. Lalu sampai mungkin saya saat itu saya linglung tak apa, kebetulan saya ke rumah kakak saya yang ada di Bintaro sini kan. Tahun 97. Tahun 97 ya, tahun 97. Lalu kakak saya bilang coba ke Ibu Pur sana, bisa mungkin nanti di sana ada jalannya, dibimbing. Karena kan saya kan saat itu benar-benar ini badan saya habis ya, kurus dan mungkin juga kosong gitu kan. Saya ketemu sama mam di sini, ditanya kenapa saya cerita apa adanya. Yang ada juga cuman yang ada nangis ya, saya nangis terus mam ya udah istilahnya satu kita diajari untuk menerima keikhlasan, ujian semua kan Allah yang punya ya, istilahnya dari suami, saya hilang suami, anak-anak diambil suami, lalu rumah saya pun bermasalah waktu itu juga, rumah itu bermasalah karena ada orang pintar lagi ya, itu juga sebenarnya dikenalin sama temen sih ya. Nah satu hari itu dia bilang ya mungkin saat itu bukan saya ini ya, saya lagi kosong. Katanya dia kan orang pintar. Mungkin juga saya diperdaya, dia kayak dihipnotis itu kan saya nggak tahu, ya kan? Kenapa dia mau pinjam uang bank, minta menjaminkan rumah saya. Lalu ditinjau lah sama bank kan. Jadi mereka oke, memang saya salah. Kenapa kok saya pikir kenapa saya jadi kayak ya aja nurut aja. Ya. Saya sama dia juga kita ini kan sebelumnya ditinjau dulu. Pas udah oke, udah saya kan sama dia
ke bank bahwa itu surat-surat. Ya kayak orang bank tahunya saya, yang tanda tangan saya, rumah saya, tanda tangan dia tinggal terima uang, sepeser pun saya nggak ambil. Itu tahun 95 awal, sekitar Aprilan itu 50 juta. Nah, dijaminkan rumah saya. Zaman dulu udah banyak saya ingat banget. kok uang 50.000 tuh masih baru keluar. Itu, nah itu akhirnya udah. Ya setelah itu dia bilang 6 bulan, ya pikir saya bilang 6 bulan. 6 bulan nggak lama lah, sebentar lah gitu. Nggak tahunya sampai sekarang nggak tahu kemana melayang. Mam, Mbak Maya Angela ibarat kata hidupnya sangat terjal. Dari yang atas sebagai seorang bintang, tiba-tiba keluarga hancur begitu ya Mbak Maya, kena tipu habis-habisan. Bisa-bisa. Kondisi ketika bertemu dengan Mam, apakah ada sangkut pautnya dengan hal gaib Mam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya kesini tahun 97-an itu kondisinya kosong. Kalau soal faktor X tadi ditanyakan Nia, ada. Tapi sudah kosong karena permasalahan luar biasa dahsyatnya. Beliau juga nyari kemana-mana untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak benar. Jadi badan kosong dimasukin hal-hal negatif, energi negatif dari luar. Paling gampang itu. Ya, pandangannya kosong, ngomong pun tidak fokus, gelisah, tidak pernah fokus, duduk manis tidak bisa, terus gelisah. Ya dapat dikatakan sudah separuh badannya bukan Maya lagi. Mbak Maya saat datang ke sini, mohon maaf, dapat dikatakan sholat aja bingung. Ya sampai belajar. Yang ada saya kesini tuh, saya nangis terus. Ya di tempat ya itu suruh lihat juga kan anak-anak yatim, ya kan? Itu istilahnya tetap masih bersyukur kamu gitu kan. Itu yang saya bilang, mereka cium tangan saya, mereka nangis. Sekian puluh orang, tapi nggak ada anak saya di situ. Itu yang bikin saya itu juga kan. Tapi dengan adanya saya di sini digojlok lah gitu istilahnya ya, digembleng. Agama memang gitu kan. Kalau gini, mau nggak mau kita harus terima. Maka saya bilang dikasih zikir, yang saya bilang mengerjakannya mungkin cuma sedikit gitu ya. Cuman dampaknya ke kitanya banyak banget gitu kan. Yang saya bilang yang harus zikir 13 hari, 13 kali, tidak boleh putus. Itu kan bukan masalah itu ya sebenarnya. Gimana kita memang perlahan-perlahan batin saya agak tenang. Terus saya dipanggil guru ngaji sama mama. Ngaji saya di sini. Belajar dari Iqra. Sampai akhirnya saya bilang saya mau ngaji Quran dong, saya gitu. Emang udah bisa Mbak? Udah. Akhirnya bener. Coba ngaji. Ya udah jadi saya bisa. Oke. Tahun berapa Mbak Maya sampai akhirnya ngerasa wah udah mulai tenang? Ya itu yang bener-bener lumayannya sih 3 tahunan ya. 3 tahunan. Saya udah mulai bisa ada kerja. Saya sempat kerja tuh. Bisa gini saya merasakan. Istilahnya ya saya bukan, ini kan sejarah hidup ya. Dan dari situ akan ketemu siapa. Nah waktu itu kebetulan ada kenalannya Mongpur, dia buka butik ya, ada di Kemang. Ya, saya itu loh kerja di situ. Gitu. Saya dikasih kepercayaan untuk pegang itu butik. Ya istilahnya, jadi saya merasakan orang kalau kerja sebulan begini ya, mau nungguin gaji harus kerja dulu sebulan. Itu saya rasakan. Sebelum kita tutup sesi kita malam hari, kayak lagi konsultasi gitu ya. Saya ada yang ingin saya pertanyakan Mbak Maya, tapi mohon izin kalau seandainya memang nggak mau dijawab nggak apa-apa gitu ya. Terakhir ketemu sama anak kapan? Terakhir kemarin sebelum pandemi, cucu juga kan, karena pas pandemi yang pertama kali itu loh, yang COVID pertama kali itu. Nah, setelah itu ada itu ya nggak ketemu lagi. Paling kita teleponan atau video call. Tapi hubungan sama anak baik? Baik sih. Tapi kayak ngelihat di mata Mbak Maya ini kayak apa ya, sepi, kayak kangen. Ya karena jauh ya. Jauh. Kalau boleh waktu diputar, apa yang pengen Mbak Maya lakukan? Kembali kayak dulu gitu. Jika ada satu kesempatan yang harus diperbaiki, Mbak Maya mau apa? Ingin bersatu sama anak-anak.
Mana-mana. Apalagi sekarang saya udah punya cucu, mau 3 tahun. Oke, kira-kira buat anaknya ada yang mau disampaikan? Iya, mama sayang kalian itu aja. Oke. Mbak ini sosoknya tegar banget. Insya Allah. Nggak semua orang bisa seperti Mbak Maya ngelewatin masa-masa sulit, karena pasti berat ya Maya kehilangan. Oke, Mbak Maya, nanti terakhir boleh ya satu lagi lagu ya Mbak Maya ya, Boleh. karena kita juga kangen banget sama lagu-lagu Mbak Maya. Mama, kita sebelum closing ada yang mau disampaikan pesannya Mama, monggo Ma. Kita ambil hikmahnya dari ujian Mbak Maya Angela. Jika Allah ngasih ujian, saya pesan kembali ibadah, kembali ke Allah, minta sama Allah. Jika kita punya Allah, tidak lepas dari ibadah, insya Allah kita tidak sampai tertipu, sampai stres berat. Tetapi ini adalah perjalanan hidup Mbak Maya. Mbak Maya pun nggak mau ada masalah seberat ini, tidak mau. Inilah Allah cara menguji hambanya, menguji Mbak Maya. Mudah-mudahan Mbak Maya kuat ini ya. Amin ya. Kuat ya. Kuat terus. Insya Allah waktu dekat Mbak Maya akan eksis lagi. Amin. Berkat dari Allah. Amin. Saya cuma menemani saja. Iya. Ya selama ini menemani. Semua karena Allah. Ditolong karena Allah. Iya. Ya. Jadi biasanya kalau kesini nangis-nangis, hari ini enggak ya Mama ya? Harus happy ya. Harus Ya, ya. amin, amin, amin. Alhamdulillah saya masih bisa seperti ini. Mm-mm. Apa yang ditanamkan, apa yang dinasihati sama Mompor dan keluarga ini, ya kan, itu yang buat saya harus kuat terus gitu. Kadang-kadang gini, kita punya namanya manusia hidup kan adalah pasang surutnya. Cuman saya gendeng di diri saya gini, masalah yang berat aja dulu saya bisa lalui. Masa masalah yang bukan sombong, bukan takabur ya kan? Iya. Masa masalah yang segini aja kita hancur dan bikin sakit hati lagi atau apa gitu kan? Ya, jadi buat pacuan buat saya, masalah yang besar aja saya bisa lalui. Jadi kalau yang kecil insya Allah saya bisa atas. Amin, amin, insya Allah. Bukan takabur tapi ini ya. Biar Camkan kuat. aja. Oke. Nah, juga bisa diambil yang baiknya juga. Jadi kalau lagi sedih, tadi kata Mama datang ke Allah, bukan malah jadi yang aneh-aneh ya Maya. Iya, iya. Oke, sekian dulu kita bersama dengan Mbak Maya Angela. Terima kasih Mama. Terima kasih Mbak Maya. Dan ada persembahan terakhir dari Mbak Maya, sih bukan terakhir sih, karena di Iya. sesi ini aja. Karena waktunya terbatas. Kayak ini nyanyi lagu apa Mbak Maya? Aku tadi kan udah tuh videoku atau dia ciptaan Harry Van Hope tahun 86. Ini saya mau nyanyikan lagu yang duetnya yang hits juga. Apa tuh judulnya? Kau tercipta dari tulang rusukku. Kamu juga pasti belum lahir. Oh. Ini lagu yang lumayan hits juga sih. Oke deh, siap-siap untuk baper ya. Ini dia Mbak Maya Angela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana sayang, mestinya engkau dan aku membagi rindu sayang, karena engkau tercipta dari tulang rusukmu. Terima kasih. Sampai jumpa.